Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dalam program Resiran terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah terang dan gelap. Hidup sebagai orang Kristen yang telah mengalami penyucian dari dosa melalui darah Tuhan Yesus Kristus adalah hidup di dalam terang. Allah yang telah menebus kita adalah terang. Dan oleh sebab itu, kita juga harus hidup di dalam terang dan tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Pernyataan Allah adalah terang menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan benar. Oleh karena itu, Dia jugalah yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa. Kita pun diminta tidak menipu diri sendiri, mengaku dosa dan sepenuhnya jujur kepada Allah. Dengan demikian, orang Kristen tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang, yaitu di dalam kebaikan, kemurnian, kekudusan, kebenaran. Namun demikian, pada zaman penulisan surat 1 Yohanes ini, ada ajaran sesat yang menyatakan bahwa kita tetap dapat memiliki persekutuan dengan Allah sementara kita masih hidup di dalam kegelapan. Menanggapi ajaran sesat tersebut, Yohanes menegaskan bahwa tidak ada seorang pun bisa mengklaim diri sebagai orang Kristen jika masih hidup di dalam kejahatan dan perbuatan amoral. Kita tidak dapat mengasihi Allah dan pada saat yang sama kita juga hidup di dalam dosa. Jika demikian, kita adalah orang-orang munafik. Kita harus memilih dan menentukan sikap hidup mengasihi Allah dan tidak boleh hidup dalam dosa. Hal mendasar yang harus kita lakukan untuk dapat hidup dalam terang dan dalam persekutuan dengan Allah adalah mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Dengan mengaku dosa, kita menyadari kecenderungan kita melakukan dosa dan kemudian kita bersandar pada kuasa-Nya untuk mengatasi kecenderungan berbuat dosa itu. Pengakuan dosa memungkinkan kita untuk bebas menikmati persekutuan dengan Kristus. Marilah kita berkomitmen untuk hidup kudus dan benar sebagai orang Kristen. Kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dosa dan lemah. Kita tidak perlu takut mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena Dia tidak akan membuang kita, tetapi justru memberi jaminan pengampunan kepada kita untuk hidup di dalam terang. Mari saudaraku, di masa-masa yang kelam seperti saat ini karena pandemi, mari kita tetap hidup di dalam terang. Kita jauhi kegelapan. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tentu menjadi pengikut-Mu tidak mudah. Kami harus hidup di dalam terang dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, walaupun di masa-masa yang sulit seperti saat ini, hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami yang awali hidup ini dengan bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.